Berlanjut di cerita Xiao Yan. Tantangan dari komandan ketiga yang bernama Yang Hao, bergema di alun-alun lapangan. Ini adalah waktu yang bagus untuk memberikan pelajaran kepada jenius-jenius muda klan Gu. Karena itulah tawaran pertarungan tersebut akhirnya diterima, meskipun komandan kelima sempat menegur Yang Hao agar jangan sampai membuat masalah dengan tamu undangan, namun apa jawabannya? Dia malah mengatakan, "Tenanglah, aku tidak akan mempermalukannya." Setelah mengatakan itu, keduanya kemudian bertemu di arena pertandingan, keempat mata saling menatap satu sama lain. Yang Hao lantas mengatakan, "Aku sudah sangat sering mendengarkan namamu," dan setelah mengucapkan nama Xiao Yan, gemuruh gempar percakapan seketika pecah di arena penonton. Ternyata orang yang berada di hadapan mereka ini, adalah orang yang banyak dibicarakan baru-baru ini di klan Gu. Yang Hao mengatakan, "Hari ini aku sebagai komandan ketiga, secara pribadi akan menguji bagaimana tingkat kekuatanmu sampai bisa mendapatkan hati nona muda Sun Er." Tidak lama setelah mengatakan itu, Doki di seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, tangan serta kakinya kemudian memancarkan aura yang begitu menakutkan, dia berpijak menginjak tanah dan langsung menghilang dari tempatnya berpijak. Yang Hao muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru mengambil langkah antisipasi dengan gerakan 3000 guntur. Dalam pertukaran pertama itulah, Yang Hao merasa tercengang, kecepatan keduanya tampaknya cukup seimbang, sehingga dengan rasa tegas, serta percaya diri, "Aku pasti akan mengalahkanmu." Yang Hao mengubah segel tangannya, tiba-tiba membentuk sebuah rapalan segel dewa, lingkaran Doki kemudian berputar di hadapannya. Xiao Yan tidak gentar, pandangan matanya hanya terfokus ke arah Yang Hao berada. Wajah Lingkuan di arena penonton mulai memasang ekspresi suram, bahkan komandan kelima yang melihat pertarungan tersebut pun, bisa merasakan bahwa pemuda yang bernama Xiao Yan bukanlah orang biasa. Bahkan aku yakin, Yang Hao belum selevel dengannya. Tepat ketika keterampilan segel tanah kemudian terbentuk, dia kemudian melepaskannya menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan segera membentuk sebuah formasi menggunakan rapalan yang sama, tetapi keterampilan yang dikeluarkannya kali ini cukuplah berbeda. Sebuah retakan tanah mulai terlihat, pilar magma panas membentuk tornado bercampur dengan angin muncul dan langsung menghantam Yang Hao dari bawah tanah. Kecepatan di luar ekspektasi bahkan membuatnya tak mampu melihat arah serangan tersebut, sehingga pada akhirnya, Yang Hao terpental menabrak pilar batu. Pertandingan tersebut pun kemudian berhasil dimenangkan oleh Xiao Yan. Sorakan tepuk tangan menggelegar, Lingkuan mengepalkan tinjunya dengan amarah. Bagaimana bisa bocah ini menjadi begitu kuat? Komandan kelima yang berada di sampingnya lantas mengatakan, pantas saja dia mampu menarik perhatian nona muda, kekuatannya hampir mirip dengan apa yang dimiliki oleh saudara pertama. Kekalahan memalukan itu membuat Yang Hao sempat merasa tak terima, harga dirinya terasa diinjak-injak, dan bahkan telah menghilang saat disaksikan oleh puluhan mata di depan umum. Dia kemudian berniat untuk melancarkan serangan lanjutan ke arah Xiao Yan, seluruh Doki di tubuhnya tiba-tiba meledak tak terkendali. Tepat ketika serangan Yang Hao hendak dilancarkan, tiba-tiba suara bergema dari atas mengatakan, "Kau benar-benar mempermalukan klan Gu kami." Penentua yang bernama Gu Sun menjadi penengah sebelum kekacauan semakin berlarut. Dia menegaskan kepada Yang Hao bahwa, "Omong kosong apa yang kalian katakan? Sebagai tuan rumah, kalian mempersulit tamu undangan klan Gu kami." Mendengarkan perkataan panatua itu, Yang Hao mau tidak mau harus mendengarkannya, tetapi sebelum meninggalkan tempat tersebut, ia lantas menatap Xiao Yan sembari berkata, "Anggaplah dirimu beruntung." Setelah itu Xiao Yan menangkupkan tangan ke arah tetua Gu Sun, sembari mengucapkan terima kasih. Gu Sun berkata, "Satu anggota klan Xiao akhirnya datang kembali ke klan kami setelah sekian lamanya, namun anak muda di tempat ini cenderung suka mencari masalah, karena itulah di masa depan kemungkinan kau akan mendapatkan begitu banyak masalah, semoga kau siap untuk bertemu dengan mereka." Setelah itu Xiao Yan hendak meninggalkan arena, namun tepat ketika ia ingin melangkah, tiba-tiba ada semacam perasaan dari dalam tubuhnya yang menandakan bahwa api surgawi miliknya tiba-tiba berfluktuasi, tampak seperti sebuah gesekan antara api surgawi. Pandangan bola matanya kemudian menatap ke arah sudut arena penonton, dia melihat seorang wanita dengan simbol api di dahinya. Apakah perempuan ini adalah orang yang berasal dari klan misterius yang pernah disebutkan oleh gurunya, salah satu anggota dari klan Yan? Kedua pasang mata kemudian bertemu,
tampaknya menunjukkan ada sebuah reaksi satu sama lain. Xiao Yan lebih memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Wanita dari klan Yan itu juga merasakan gesekan yang sama. Jika ada kesempatan, aku cukup tertarik untuk mengajaknya bertarung. Aku ingin tahu api surgawi manakah yang lebih kuat. Apakah teratai merah peringkat ke-7 milikku, ataukah api surgawinya? Setelah Xiao Yan kembali, dia sedikit cemas dikarenakan beberapa pimpinan dari para komandan tentara hitam mulai memunculkan diri. Di sisi lain masih ada posisi 4 jenderal besar di klan Gu, bahkan masih ada Raja Teredam Hitam. Xiao Yan menyuruh teman-temannya untuk jangan terlalu dipikirkan. Jika memang itu adalah sebuah masalah yang harus menimpanya, maka bukankah tidak ada cara lagi untuk menghindarinya? Baru saja mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara bergema mengatakan, "Oh, ini Xiao Yan dari klan Xiao Ya." Xiao Yan mengerutkan wajahnya, serta mengepalkan tinjunya dengan rasa waspada. Dia tahu orang yang datang kali ini berasal dari Aula Jiwa. Tetapi mengapa bisa mereka datang ke klan Gu? Lelaki berjubah hitam itu lantas tertawa mengatakan, "Bocah, tidak perlu bertindak seperti itu. Untuk menangkapmu itu bukan tugasku, aku hanya ingin tahu seberapa jauh klan Xiao bahkan mampu menekan klan Hun milikku. Aku di sini bukan untuk menyerangmu, aku hanya ingin memperingatkanmu bahwa melawan klan Hun tidak akan membuahkan hasil untukmu." Xiao Yan membalas dengan rasa amarah, "Cepat atau lambat kau akan menelan semua kata-katamu." Pemimpin berjubah hitam itu mengatakan, "Aku sangat menantikan hari itu tiba. Di sisi lain, akhir dari hidupmu tidak akan jauh berbeda dari apa yang dirasakan leluhurmu Xiao Xuan. Nenek moyangku adalah salah satu generasi yang mampu melukai Xiao Xuan kala itu, sampai mengakibatkan kematiannya. Karena itulah, di masa mendatang mungkin aku juga adalah orang yang akan menghabisimu. Itu semua berjalan dengan takdir, dan kau tidak akan bisa menghindarinya." Setelah mengatakan itu, Hun Ya kemudian meninggalkan tempat itu. Amarah di hati Xiao Yan benar-benar meluap tak terkendali. Dia bersumpah sampai mati bahwa orang-orang dari Istana Jiwa akan segera membayar semuanya. 3 hari telah berlalu, Xiao Yan terus memikirkan kemunculan Hun Ya kemarin. Dia tidak bisa meremehkannya. Dengan 2 penjaga Dozun bintang yang ke-7, tentu saja reputasinya di klan Hun sangatlah tinggi. Meskipun amarah di dalam hatinya tidak akan bisa padam sampai kapanpun, dia bersumpah akan membuatnya menyesal sampai mati. Singkatnya, pada hari itu juga semua orang akhirnya telah berkumpul, dikarenakan pintu ke alam Gu akan segera terbuka. Tetua Gusun memberikan informasi kepada semua orang bahwa alam Gu akan segera dibuka, dan seluruh manusia yang diperbolehkan masuk ke dalamnya harus bertindak sesuai dengan aturan. Jika tidak, maka kalian akan tersesat di ruang kosong hampa tersebut tanpa menemukan jalan keluar. Di sisi lain, setelah memasukinya, kalian harus memahami bahwa di pegunungan suci Gu terdapat warga keturunan dari alam Gu, karenanya jangan pernah mengganggu mereka. Jika tidak, maka kalian akan didaftar hitamkan oleh klan kami. Pilar cahaya terang tiba-tiba bergerak mengeluarkan sebuah riak spasial yang terhubung dengan energi kota. Hal itu menandakan bahwa pintu masuk menuju alam Gu resmi dibuka. Seluruh manusia kemudian segera bergegas untuk memasukinya. Ada sebuah kapal perang kuno untuk memasuki alam Gu. Tetua Gusun menyuruh semua orang untuk menaikinya, dan kapal itu akan menuju ke jalur melewati ruang demi ruang. Setelah naik ke atasnya, salah satu orang yang bernama Huo Xuan lantas mendekati Xiao Yan dan menyampaikan, kapal perang ini adalah sesuatu yang telah diwarisi oleh klan Gu dari zaman kuno, bernama kapal ulang-aling. Xiao Yan bertanya, "Apakah kau dari klan Yan?" Dia menjawab, "Benar, apakah saudara Xiao Yan datang ke alam Gu ini dikarenakan pembukaan makam surgawi?" Xiao Yan yang agak bingung lantas bertanya, "Bisakah kau memberitahuku tentang penjelasan makam surgawi?" Huo Xuan melanjutkan, "Makam surgawi ini adalah salah satu makam yang berasal dari zaman kuno. Ada cukup banyak peninggalan berbagai ahli di sana, di antaranya adalah makam leluhurmu Xiao Xuan. Makam surgawi sangatlah misterius, dikarenakan memiliki begitu banyak jejak energi. Jejak energi ini sangatlah luar biasa bermanfaat, dikarenakan setara dengan pil obat tingkatan tinggi. Namun tentu saja yang paling penting adalah berbicara masalah waktu. Ketika berada di dalam makam surgawi, waktu yang akan kita rasakan jauh lebih lambat dibandingkan berada di dunia luar. 5 hari di makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar.
Tapi tentu saja semua itu ada batasannya, dikarenakan alam ini hanya akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Selain itu seseorang hanya diperbolehkan tinggal selama 3 tahun di dalamnya, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasukinya, selain dari mereka, maka tentu saja tidak diperbolehkan. Tetapi klan Xiao juga pernah menjadi bagian salah satu dari 8 klan kuno yang ada. Tetapi terlepas dari semua itu, kau akan mendapatkan sebuah masalah serta tantangan yang harus siap kau hadapi. Xiao Yan berterima kasih sembari menangkupkan kedua tangan perihal semua informasi yang didapatkan. Huo Xuan tertawa mengatakan, hanya sebuah bantuan kecil, jika waktunya tiba, mungkin aku perlu bekerja sama denganmu, dikarenakan beberapa klan yang lain telah saling menaruh dendam. Xiao Yan mengangguk dan berkata, sebuah hal yang menyenangkan jika mampu mendapatkan sekutu tambahan dengan orang-orang yang berasal dari klan kuno. Perjalanan masih membutuhkan setengah hari untuk sampai ke pegunungan suci alam Gu. Tepat setelah itu, tiba-tiba ada suara seruan mengatakan bahwa, kawan dari klan Xiao, karena kau ada di sini maka duduklah di sampingku. Nah, orang yang memanggilnya ini berasal dari klan Gu. Xiao Yan merasa keterkejutan luar biasa saat dia mampu mengetahui bahwa seluruh prajurit tentara hitam yang berada di sekitarnya tiba-tiba memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa kepada orang itu. Dan ternyata ternyata dia adalah sosok yang telah disebutkan sebagai komandan pertama.